Dalam pertolongan Tuhan, kami akan disegarkan dan dibentuk oleh firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon menghidupkan semua berita untuk kami, Tuhan, dibentuk dan dibaharui. Firman yang berkuasa itu mengerjakan bagi kami. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita saudara pada siang hari ini adalah dari Injil Matius pasal yang ke-21. Kita akan membaca dulu Matius pasal 21 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kopnya di sana, Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 12, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Demikian firman Tuhan, saudara. Kalau kita perhatikan baik-baik dalam bacaan kita tadi, ada sesuatu yang membuat kita menjadi bertanya-tanya. Dikatakan di sana Tuhan Yesus tiba-tiba datang ke bait suci, lalu dia membersihkan bait suci, penukar-penukar uang, dan juga mereka yang menjual merpati, menjual domba. Sebenarnya yang dia jual itu adalah untuk persembahan. Dan uang yang ditukar itu adalah uang yang ditetapkan menjadi persembahan yang sah. Nah, kita tidak berbicara tentang ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus melakukan itu seolah-olah dia baru saja melihatnya. Bagaimana pikiran kita sekarang? Apakah Tuhan Yesus baru melihat, loh, ini di depan bait suci kok do penukar duit, loh, kok do jualan-jualan, oh embek, jualan-jualan merpati, ini maksudnya apa ini? Apakah seperti itu? Tentu tidak. Itu yang menjual, yang menukar, menukar duit, yang menjual kambing domba, yang menjual merpati dan lain sebagainya, itu sudah berlangsung begitu lama. Dan Tuhan Yesus sejak masa kecilnya dia sudah dibahas
menyaksikan fenomena ini. Dia melihat mereka beraktivitas di sana. Tetapi lihat, kalau kita baca ayat ini seolah-olah Tuhan Yesus baru menyaksikannya. Saudara, apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan apa yang terjadi itu sesungguhnya, dengar baik-baik. Ini terjadi ketika Tuhan Yesus selesai melaksanakan sesuatu yang penting di puncak daripada pelayanannya. Apa itu? Dia menggenapi nubuat para nabi. Dia katakan, itu ada keledai yang tertambat, ambil bawa ke sini. Lalu dia naik di atas keledai itu, dan tentu mungkin kita berpikir, ini apa ini? Tetapi sesungguhnya itu adalah tanda seorang raja. Dia mengumumkan ke seluruh dunia bahwa dia adalah raja yang berjalan menuju Yerusalem. Orang-orang, bahkan seluruh orang lautan manusia yang ada di jalan-jalan, semuanya firman Tuhan katakan, mereka bersorak-sorak, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Engkau yang datang dalam nama Tuhan. Artinya Tuhan Yesus pada waktu itu mengumumkan kerajaannya. Tuhan Yesus mau mengatakan, kerajaanku, kerajaan surga kini hadir. Itu adalah rentetan peristiwa. Dan pada waktu Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di depan bait suci, itu adalah tindakan pertama dalam kerajaan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus mau mengatakan begini, cukup sudah semua yang jasmani. Kalau bait suci itu disebut rumah doa, yang jasmani singkirkan, runtuhkan, robohkan. Kerajaan Allah sekarang hadir. Apapun yang jasmani singkirkan. Itu hanya shadow, itu hanya bayangan akan apa yang Tuhan akan lakukan. Bait suci yang jasmani runtuhkan. Sampai hari ini runtuh. Karena Tuhan ingin bait suci yang sesungguhnya. Rumahku akan disebut rumah doa. Itu adalah rentetan peristiwa yang sangat mengagumkan, saudara. Hal yang pertama yang Tuhan lakukan di sana. Dan kalau kita perhatikan dalam bacaan kita tadi, di sana sebenarnya adalah hal yang sangat sempurna. Lihat, sekalipun Tuhan Yesus sudah menyaksikan itu sejak masa kecilnya, sekalipun Tuhan Yesus setiap saat dia datang ke bait suci, hatinya tidak tenang melihat semua peristiwa yang ada. Tapi dia katakan, waktuku belum tiba. Sampai dia umumkan kerajaannya, di akhir daripada pelayanannya, dia belum bertindak apa-apa. Yang jasmani masih terus berjalan. Saudara-saudara, inilah yang pertama yang ingin Tuhan katakan kepada kita siang hari ini. Bertindak dalam ketepatan waktu Tuhan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya pola, Tuhan punya waktu, dan waktu itu ada
Masalahnya adalah kita tidak mengenal rencana Tuhan. Kita tidak pernah mengerti rencana Tuhan. Kita tidak pernah memahami apa yang Tuhan siapkan bagi kita sebagai destiny kita. Kita tidak bisa mengerti. Kita tidak bisa memahami bagaimana kita akan mencapai. Waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Nah, sekarang mari kita lihat dulu satu pembacaan dari kitab Mazmur pasal yang ke-105. Mazmur yang 105 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Di sana dikatakan begini: ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Perhatikan baik-baik yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Tuhan punya timing yang tepat. Dia harus menjalani semuanya itu. Anda mungkin menginginkan Anda menjadi seperti Yusuf, tapi apakah Anda bisa meminum anggur atau meminum cawan atau menghadapi penderitaan yang akan dialaminya? Tuhan mengenal kita. Tuhan membentuk Yusuf sejak masa kecilnya dan sampai dia betul-betul kuat menghadapi sesuatu. Dan masalah itu hadir dalam kehidupannya dan dia sudah siap menghadapinya. Dan ingat, waktu yang Tuhan berikan kepada Yusuf itu, langkah-langkahnya begitu tepat. Begitu tepat. Umur 17 tahun dia dipanggil. 13 tahun lamanya dia harus mengalami banyak penderitaan. Dan pas pada waktu itu kelaparan di seluruh bumi. Ketika kelaparan terjadi di seluruh bumi, saat itulah Yusuf bangkit menjadi raja. Ini sama seperti Musa. Musa juga sama. Polanya sama. 40 tahun dia ada dalam kerajaan Mesir untuk dibesarkan. 40 tahun kemudian dia ada di padang gurun di tempat mertuanya Yitro. Dan 40 tahun kemudian dia berjalan dalam kebebasan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Dia tidak sampai ke seberang karena ketidaktaatan. Nah, saudara-saudara, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terindah dalam kehidupan kita. Nah, berbahagialah kita yang mengerti waktu Tuhan dalam hidup kita. Rencana-rencana Tuhan itu dinyatakan tepat pada waktunya. Tapi terkadang kita menggok ke kanan dan ke kiri, tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Karena apa? Karena hidup kita tidak bisa selaras dengan Dia. Hanya satu membuat orang menjadi hidupnya selaras dengan rencana Tuhan, yaitu bergaul dengan Dia, bergaul dengan Tuhan. Oleh karena itu 3 hal yang penting untuk kita selidiki pada pagi hari ini, saudara. Haleluya. Berkenaan dengan waktu itu, Anda perhatikan. Itu ketika kita tidak dapat mengerti waktunya Tuhan, sesungguhnya kita sedang mengacaukan diri kita sendiri. Sebelum kita melihat 3 hal ini, penting untuk kita lihat beberapa hal, saudara.
Saya ingin mengajak kita untuk melihat kehidupannya seorang yang tidak mengerti waktunya Tuhan, dia menjadi habis hancur, berantakan, yaitu kehidupannya Saul. Dalam 1 Samuel 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan dengan cepat, saudara. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, geluk batu, bukit batu, liang batu, dan berigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Perhatikan, peristiwa yang tragis terjadi kepada Saul. Sebenarnya Tuhan ingin mengokohkan kerajaan Saul sampai selama-lamanya. Tetapi karena dia tidak mengerti waktunya Tuhan, dia tidak mau taat kepada waktunya Tuhan, dia menjadi kehilangan kerajaan itu. Kehilangan kerajaan itu. Saudara-saudara, penting untuk kita memahami waktu Tuhan. Dan tidak ada yang lain untuk kita bisa mengerti itu kecuali kita bergaul dengan Tuhan. Inilah yang pertama yang menjadi berkat bagi kita. Bagaimana hidup kita menjadi berjalan sesuai dengan rencana Tuhan untuk mencapai apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tuhan punya rencana, dan kalau kita turut rencana itu, kita akan berhasil. Kita akan dibawa terbang membubung tinggi. Dan untuk kita bisa mencapai itu, tidak ada jalan lain kecuali bergaul erat dengan Tuhan. Inilah yang pertama, saudara. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan bacaan kita di awal dalam Matius 21 tadi, di sana dikatakan bahwa para murid-murid, orang-orang yang di sana menjadi marah. Ini
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat, melihat apa yang ada pada waktu itu, mereka menjadi jengkel. Apalagi mereka berpikir bahwa seluruh dunia sudah menyembah orang ini. Mereka sangat jengkel. Lalu mereka mempermasalahkan sesuatu kepada Tuhan. Coba lihat, orang-orang sudah berseru-seru. Lalu apa kata Tuhan Yesus di situ? Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar, belum pernahkah kamu baca?" Saudara-saudara, untuk kita bisa menangkap destiny atau untuk kita bisa menyelaraskan hidup kita dengan rencana Tuhan, hal yang kedua, setelah kita mengerti waktunya Tuhan, hal yang kedua adalah belajar. Belajar itu sangat penting. Tuhan Yesus mengatakan, belum pernahkah engkau membaca? Bagaimana kita bisa mengenal atau mengerti rencana Tuhan? Hidup kita hanya kita habiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Kalau main game dari pagi sampai malam, kalau ngutak-ngutik HP dari pagi sampai malam, kalau mengeluarkan statement itu hal-hal yang itu masalahnya adalah kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Perhatikan baik-baik. Kenapa tidak kita gunakan waktu itu untuk mendengar? Begitu banyak orang-orang yang sudah menyampaikan firman Tuhan lewat media sosial ini, lewat YouTube. Mungkin kalau engkau tidak punya kuota, engkau hanya butuh uang 2.000 atau 3.000 rupiah, pergi minum kopi sana yang sudah punya wifi, buka HP-mu, dengar khotbah di sana, daripada menghabiskan waktu untuk yang tidak perlu. Dengarkan firman Tuhan. Kenapa kita begitu banyak meluangkan waktu untuk yang lain-lain? Kita tidak bisa membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan yang terus-menerus, itu akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Saya mau memberikan sesuatu. Saudara, saya sangat ngeri kalau melihat beberapa statement yang ada di dalam media sosial. Beberapa orang mengatakan begini, lihat, murid-murid itu adalah murid-murid yang bodoh. Mereka hanya penjala ikan. Halo, kalian tahu kan murid itu bagaimana? Murid-murid itu, kalau saya pribadi memberikan gelar kepada mereka adalah gelar doktor. Anda kuliah berapa jam satu hari? Satu mata kuliah berapa menit? 100 menit paling. Berapa SKS itu? Satu hari. Murid-murid itu berapa lama mereka belajar? Dari sang guru yang ajaib, 24 jam, 3,5 tahun. Kalau ini menjadi kuliah padat, belajar mengajar dan juga praktek langsung di lapangan. Bukan hanya belajar, bukan hanya praktek, tetapi mulai berjalan dalam apa yang dipelajari, apa yang dipraktekkan itu. Mereka turut dengan fenomena yang ditimbulkan oleh semua kejadian-kejadian itu selama 24 jam. Kita tidak tahu berapa jam mereka tidur. Tapi kita buat saja paling tidak 12 sampai 14 jam setiap hari. Cara makan, cara minum, cara ini semua secara detail diajari oleh Tuhan Yesus 3,5 tahun. Dan itu bukan S1, bukan S2, tapi saya yakin
itu adalah isinya. Dan ini adalah orang-orang yang diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk bertindak maksimal menjadi seorang profesor-profesor. Bagaimana kita akan mengatakan mau menangkap isi hati Tuhan, dengar khotbah saja malas, membaca firman Tuhan saja malas, mengarahkan hati kita kepada Tuhan malas? Bagaimana mungkin kita lebih suka dengan kita lebih bangga dengan semua yang duniawi? Memang kita harus bekerja, kita harus sekolah, tetapi seharusnya semuanya itu mendukung kegerakan yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, belajar, mendengar, membaca, bertindak. Itu akan mencapai, itu akan membuat kita mengerti, menangkap apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Nah, sekarang bagian yang ketiga, saudara, yaitu kalau kita lihat dalam puncak pengajaran Tuhan Yesus. Ini kan waktu-waktu terakhir ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia tahu bahwa waktunya dia akan disalibkan, dia akan dihukum, dan sudah selesai semua pengajarannya 3,5 tahun. Nah, di dalam puncak pengajarannya itu, dia memberitahukan kegenapan dari semua rencana Tuhan dalam hidupmu adalah kamu dibawa kepada satu pengertian. Sebagaimana dia dianiaya, dia menghendaki supaya kita dipersiapkan menghadapi bahkan penganiayaan sekalipun, menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Bapak mampu menghadapi segala situasi di semua medan dalam hidup kita. Ketika Tuhan membawa kita ke lembah, di sana pun di medan itu kita bisa bertahan. Ketika Tuhan membawa kita ke atas gunung yang tinggi, ke tempat yang berbatu-batu dengan banyak masalah, Tuhan ingin supaya kita di sana bisa menghadapi medan itu, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di atas segalanya itu, Tuhan membawa kita bahkan kepada penganiayaan yang paling kejam sekalipun. Saudara-saudara, Tuhan bergerak kepada puncak pengajarannya, kepada puncak kehidupannya, yaitu keberhasilan yang ajaib, yang luar biasa, top finish. Dia mengerjakannya menjadi pola untuk semua anak-anak Tuhan yang ada. Mari kita lihat ayat yang terakhir, 1 Petrus 4 ayat yang pertama. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya, mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Mempersenjatai dirimu dengan pikiran apa? Pikiran penderitaan badani. Wah, saya belum bisa mengerti. Ada satu langkah yang paling cepat untuk kamu bisa mengerti penderitaan badani. Mungkin kamu belum mengalami aniaya selama ini. Hanya sekedar mungkin diomongi orang, dijelek-jelekkan orang, dan lain sebagainya, dan kamu kuat. Tapi Tuhan ingin kamu lebih lagi. Maka apa yang akan kamu lakukan?
Kalau kamu mau ingin masuk dalam penderitaan badani itu secepatnya hari ini bisa. Apa itu? Mulailah berpuasa. Kamu akan berhadapkan ke sana. Mulailah berpuasa. Nah, itu adalah salah satu. Dan di situ Tuhan akan akan mencurahkan sesuatu yang ajaib yang tidak engkau sadari. Yang engkau sadari dan yang tidak engkau sadari. Langsung masuk di bawah alam sadar kita. Nah, perhatikan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Di puncak dari semuanya, Dia mengatakan kasih di atas semuanya. Kasih di atas waktu. Kasih di atas pengajaran atau pembelajaran. Kasih di atas semuanya. Dia berikan tubuhnya untuk dipecah-pecahkan. Darahnya Dia curahkan. Itu adalah puncak dari semua pekerjaan Tuhan. Seperti atau menggenapi apa yang diderita oleh Habel ketika dia dibunuh oleh Kain. Darahnya mengalir ke bumi dan darah itu berteriak kepada Tuhan. Persembahan yang Tuhan terima, persembahan yang Tuhan perkenankan, persembahan yang datang dari segenap isi hati. Itulah persembahan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dirinya sendiri Dia bertindak sebagai imam. Dia bertindak sebagai imam sebab tidak ada imam yang bisa melakukannya. Dan Dia mengorbankan dirinya sendiri. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan seperti persembahannya Habel. Dan oleh karena iri hati, Dia dibunuh oleh para imam dan ahli-ahli Taurat. Darahnya dicurahkan, dan darah itulah yang berteriak kepada Bapa, membuka semua tirai, membuka jalan kepada Bapa. Oleh karena itu, di dalam darah itu perdamaian yang sejati antara kita dengan Tuhan. Maka persiapkanlah diri kita, siap menderita, siap di segala medan, dan Tuhan ingin kita mencapai destiny kita. Satu persatu rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita dengan waktunya Tuhan, dengan pengajaran Tuhan, dan dengan pengetahuan yang benar. Akan puncak dari segala sesuatunya adalah mengasihi. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk pengajaran pada pagi siang hari ini Tuhan. Buat kami mengerti, dan setiap orang yang mendengar ini mengerti berkat-Mu atas umat-Mu. Berkati semua jemaat Bunga Bakung yang tua-tua, yang muda, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Mereka yang sudah pulang sekarang ke kampungnya, Tuhan memberkati. Berkati gereja-Mu, gereja penyebaran Injil di seluruh Nusantara ini. Berkati juga Tuhan gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ini. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat-pejabat lain, gubernur, bupati, wali kota, camat, semua Tuhan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan mereka dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil. Berkati para medis Tuhan yang berjuang hari-hari ini. Kehendak dan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami sekalian. Haleluya. Amin.